Pernahkah Anda melihat monyet berjualan sayur di pasar? Di Thailand, ada beberapa pedagang yang menggunakan monyet peliharaan mereka untuk menjual sayuran. Orang-orang di sana sering memelihara monyet kecil sebagai hewan peliharaan, melatih mereka sejak usia muda, dan mengajari mereka berbagai tugas. Hasilnya, monyet-monyet cerdas ini bekerja bersama para petani di ladang, membantu semua pekerjaan mereka, bahkan pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan membawanya pulang. Hal ini karena masyarakat menganggap monyet-monyet ini sebagai bagian dari keluarga mereka. Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa sebenarnya kantong kanguru dan apa yang ada di dalamnya? Banyak orang beranggapan bahwa kantong kanguru adalah sebuah kantong sederhana atau tempat yang nyaman, tetapi itu tidak benar. Ketika bayi kanguru lahir, ukurannya hanya sebesar jari lebean dan masih sangat kecil, sehingga ia harus merangkak ke dalam kantong induknya untuk terus tumbuh. Kantong itu sendiri adalah tempat pembibitan yang sangat khusus, yang berisi semua yang dibutuhkan bayi kanguru yang sedang tumbuh. Kantong ini tidak berbulu di bagian dalam, dan dilengkapi dengan puting susu. Selain itu, kantong kanguru juga memiliki kelenjar keringat yang mengeluarkan cairan antimikroba untuk melindungi bayi. Dengan demikian, kantong kanguru berfungsi sebagai lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan bayi kanguru. Pernahkah Anda melihat tubuh kuda yang tampak seperti berbusa? Anda mungkin pernah melihat video di mana mereka diselimuti busa putih, terutama setelah berkuda. Kuda adalah salah satu dari sedikit hewan yang bisa menghasilkan keringat dalam jumlah besar, yang bertujuan untuk mengatur suhu tubuhnya. Keringat mereka mengandung sejumlah besar protein yang disebut laterin, yang membantu menyebarkannya ke kulit dengan lebih mudah. Ketika keringat kuda bertemu dengan udara atau mengalami gesekan, terutama di bawah pelana, hal ini dapat menyebabkan keringat tersebut berbusa. Namun, hal ini merupakan hal yang normal bagi mereka dan merupakan bagian dari proses pendinginan tubuh kuda setelah beraktivitas. Pernahkah Anda melihat isi kelapa yang airnya sangat kental dan lengket? Sebenarnya, kelapa ini adalah kelapa Makapuno, atau di Indonesia disebut kelapa kopior, yang merupakan salah satu jenis kelapa yang sangat istimewa. Meskipun kelapa ini adalah varietas alami, endospermananya berkembang secara abnormal. Hasil dari perkembangan abnormal ini adalah daging buah yang lembut, tembus pandang, dan seperti agar-agar, yang mengisi hampir seluruh rongga tengah kelapa. Menariknya, hanya sekitar 1 hingga 2 dari setiap 1000 pohon kelapa yang menghasilkan kelapa Makapuno, sehingga menjadikannya sangat langka. Keunikan dan kelangkaan ini membuat kelapa Makapuno sangat dihargai. Seorang dokter hewan bernama Fadil memiliki cara yang sangat jenius dalam memberikan suntikan vitamin pada sapi. Sebelum menyuntikkan vitamin, ia menepuk-nepuk sapi tersebut beberapa kali. Saat sapi itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi, ia dengan cepat memasukkan jarumnya. Sapi mungkin berpikir, ada sesuatu yang terasa aneh, tapi saya tidak tahu apa itu. Dengan menggunakan metode ini, sapi tidak akan menyadari rasa sakit yang ditimbulkan oleh suntikan. Biasanya, sapi melawan dengan keras saat jarum masuk, dan hal ini dapat menyebabkan jarum patah dengan mudah. Metode Fadil yang cerdik ini membantu mengurangi stres pada hewan dan mempermudah proses pemberian suntikan. Ketika penggunaan bumbu dilarang di stasiun luar angkasa, lantas apa yang bisa dimakan oleh para astronaut, dan apakah makanan mereka memiliki rasa? Di lingkungan mikrogravitasi stasiun luar angkasa, hal-hal seperti garam, merica, atau bumbu-bumbu lainnya tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan partikel-partikel kecil dari bumbu-bumbu tersebut bisa melayang dan menyumbat penyaring udara, mengacaukan peralatan elektronik di dalam pesawat, atau bahkan bisa masuk ke dalam mata dan hidung para astronaut. Namun, bukan berarti makanan mereka hambar. Sebaliknya, mereka menggunakan bumbu yang dirancang khusus oleh NASA, yang berbentuk cair dan menempel pada makanan, sehingga tetap memberikan rasa tanpa risiko yang ditimbulkan oleh bumbu padat. Mengapa orang-orang ini menancapkan batang kayu ke dalam air? Sebenarnya, ini adalah salah satu teknik membudidayakan kerang yang sangat efektif. Batang kayu ditempatkan di dalam air di sepanjang pantai, dan dalam beberapa bulan, kerang-kerang laut akan menempel pada batang kayu tersebut. Setelah itu, kerang-kerang ini dilepas menggunakan mesin, dibersihkan, dan dijual di pasar. Dengan menggunakan metode ini, para pembudidaya dapat menghasilkan ribuan dolar setiap bulannya. Mengapa orang-orang Tiongkok ini melemparkan bebek-bebek mereka ke dalam kolam? Mungkin hal ini terlihat aneh, tetapi sebenarnya dengan melakukan hal ini, bebek-bebek tersebut bisa terhindar dari panas matahari yang terik dan dibesarkan di kolam. Ketika bebek-bebek itu tumbuh besar dan mulai bertelur, mereka masuk ke dalam air untuk mengumpulkan telur-telurnya yang kemudian dijual di pasar. Setelah itu, mereka mengeluarkan bebek-bebek tersebut, mencabut bulunya, membersihkannya di dalam air, dan menggunakannya untuk membuat kok bulu tangkis.
Ketika pekerja menendang benda biru ini, benda tersebut langsung memanjang dengan sendirinya. Benda biru ini sebenarnya adalah material berbasis resin yang digunakan untuk perbaikan sekaligus membersihkan saluran pipa bawah tanah. Resin akan dituangkan ke dalam selang dan dikompres, kemudian digulung ke atas konveyor. Gas bertekanan tinggi digunakan untuk mendorong selang biru ini melalui saluran pipa yang membutuhkan perbaikan, sehingga menciptakan lapisan dalam untuk mencegah terjadinya korosi. Proses ini mampu memperbaiki, melindungi, dan memperpanjang umur saluran pipa bawah tanah. Mengapa tanduk hewan ternak perlu dipotong sementara hewan liar tidak? Tanduk pada hewan akan tumbuh terus-menerus, seperti halnya kuku manusia. Namun, hewan liar menggunakan tanduknya dalam kegiatan sehari-hari, seperti bertarung untuk mendominasi wilayah, mempertahankan diri dari predator, atau bahkan untuk menggali lubang, yang secara alami membuat tanduk mereka aus dan menjaga agar tetap sehat. Di sisi lain, hewan ternak tidak terlalu sering menggunakan tanduknya, sehingga terkadang tanduknya perlu dipangkas sebelum tumbuh terlalu panjang. Uniknya, proses ini sebagian besar tidak menimbulkan rasa sakit karena bagian tanduk yang jauh dari pangkal tidak memiliki saraf. Pemuda ini membuat sesuatu yang bisa menyelamatkan warga desanya setiap tahun saat desanya dilanda banjir. Ketika air sungai menjadi keruh dan terkontaminasi, penduduk desa tidak bisa mendapatkan air minum yang bersih. Untuk mengatasi hal ini, ia menggunakan teknik tradisional untuk membuat penyaring air dengan bantuan jaring air. Ketika air dituangkan ke dalamnya, dengan bantuan sebuah mesin, air yang paling kotor sekalipun dapat dibersihkan sehingga dapat diminum. Mesin ini dapat menyaring sekitar 10.000 liter air dalam waktu sekitar 1 jam. Orang ini terlihat sedang mengerjakan atap yang terbuat dari jerami. Namun, siapa sangka atap dari jerami ini mampu bertahan selama berabad-abad? Jenis atap ini telah digunakan sejak zaman perunggu, setidaknya 4.500 tahun yang lalu. Atap jerami tidak hanya terlihat keren, tetapi juga sangat efektif karena terbuat dari bahan alami seperti jerami dan alang-alang, yang sangat baik dalam menyerap dan menyimpan panas serta menjaga rumah tetap hangat di musim dingin. Atap jerami dibuat sangat rapat untuk menciptakan penghalang alami terhadap angin dan hujan. Atap dari jerami ini banyak ditemukan di beberapa wilayah pedesaan di Indonesia dan masih bertahan sampai saat ini.